licin, susah untuk ditangkap. Biasanya yang kita kenal dari makanan tanah Batak itu kalau nggak asin ya pedes. Nah, sekarang ini baru lagi saya temui cemilan manis, enak, bikinnya juga gampang. Kuningan, Jawa Barat bukan hanya indah akan pemandangan alamnya, tapi kali ini yang mau saya lakukan bersama dengan Ibu Silvi, kita mau melihat satu hewan yang katanya dikeramatkan sama masyarakat di Kuningan. Bukan itu, tapi ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak hanya memiliki alam yang memikat, wilayah Kuningan juga punya ikan legenda. Ya, apalagi kalau bukan ikan dewa. Kalau di Kuningan ikan dewa itu kan dikeramatkan. Nah, beda sama di Bogor. Kali ini kita ada di tempat budidaya ikan dewa. Dan habis ini kita mau langsung lihat bagaimana proses untuk pemijahan dari indukan ikan dewa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di sini kalau misalnya di tempat budidaya, kolamnya itu berbeda-beda dipisahin. Mana kolam perkawinan, ada kolam untuk anak-anak ikan, terus ada juga kolam untuk yang masih ABG ya Pak. Dan ini yang mau kita ambil indukan untuk pemijahan, yaitu adanya di kolam perkawinan. Dipilih yang sudah siap untuk mijah. Nah, ini kita pilih nih. Syarat pemilihan indukan yaitu harus sehat dan minimal berumur 3 tahun. Ini untuk pemilihan ikan yang udah siap jadi induk, kalau kata Bapak dipegang, diraba bagian bawahnya, katanya jauh lebih lembek, tapi ketika saya pegang, semua sama kayaknya, nggak ada bedanya. Susah. Dan ini kebanyakan memang di sini diisi oleh betina. Ya, betul. Jantannya hanya 20% saja. Tuh, ikannya licin, susah untuk ditangkap. Dan kalau misalnya kita mau nangkap ikan dewa ini harus di bagian kepalanya dulu, baru bagian ekornya. Karena kalau terbaliknya dikabur ke bawah. Indukan yang dicari perutnya sudah membesar, menandakan sel telurnya yang sudah matang atau biasa disebut matang gonat. Jantannya sudah kita dapat, betinanya juga sudah. Habis ini mau langsung kita bawa untuk proses selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum melakukan pemijahan, ikan dewa akan dibius selama 2 menit untuk memudahkan pemijahan. Cara ini juga merupakan upaya untuk menurunkan tingkat stres ikan. Dalam proses inkubasi, telur ikan dewa harus disimpan pada kisaran suhu 20 hingga 24 derajat Celcius. Nah, proses untuk pemisahan telurnya pun dihitung. Jadi kalau di sini ada takarannya, ini alatnya. Ya, 1000. Ini 1000, Takarannya betul. 1000 telur. Dan kita nanti tuangkan ke satu akuarium.
maksimal 2000 telur ya untuk ukurannya yang sebesar ini. Tidaklah mudah membudidayakan ikan kancera bodas ini. Tingkat suhu, kejernihan, arus, dan sirkulasi air menjadi faktor penentu berhasil tidaknya telur jenis ikan tor ini bisa menetas atau tidak. Yang di sini nggak terlalu dalam, yang di sana yang dalam. Oke. Kalau di Bogor ada tempat untuk budidaya, nah bedanya kalau di Kuningan ini ada tempat habituasi untuk nantinya akan dirilis. Nah sekarang saya sama teman-teman mau ngambil dulu bibitnya untuk nanti kita rilis. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini udah ada sekitar 20 ikan dewa yang akan kita bawa untuk dirilis. Habis ini mau langsung dikasih oksigen supaya dia bertahan dalam perjalanan dan juga kita siap untuk rilis ya Bu. Bisa ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini kita udah sampai di lokasi untuk perilisan ikan dewanya. Jadi kalau dilihat dari lokasinya memang ini adalah habitat alami dari ikan dewa. Di sini banyak banget pakannya. Kalau orang sini nyebut kareo atau biasa kita kenal sebagai ganggang. Ini banyak banget. Tinggal kita rilis aja. Semoga ikannya seneng ya. Renang langsung ke bawah ya, langsung turun. Ikan dewanya sudah dirilis semuanya. Harapan saya ikan-ikan ini bisa hidup di alamnya. Dan untuk masyarakat di Kuningan, ini ikan-ikan dewa memang disakralkan atau bisa dibilang dikeramatkan. Jangankan untuk dikonsumsi, untuk diambil pun nggak boleh. Jadinya semoga saja ke depannya ikan dewa ini semakin banyak populasinya dan lestari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Padi yang baru dipanen selanjutnya harus direndam dulu sehari semalam. Selanjutnya baru bisa kita proses untuk menjadi olahan namanya tipa-tipa. Baru digongseng, direndam, baru digongseng, baru ditumbuk. Nah, itu dia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Proses sangrai tidak membutuhkan waktu yang lama. Cukup 30 menit hingga matang. Nah. Habis disangrai masih dalam keadaan panas, padinya ini langsung kita tumbuk. Sebenarnya fungsi dari sangrai itu sendiri supaya nanti tidak hancur ketika ditumbuk seperti ini. Jadi hanya menggepengkan ya Bu ya. Iya. Hanya menipiskan teksturnya saja. Jadi nggak sampai hancur. Saya penasaran mau coba ini. Opung kuat-kuat sekali tenaganya. Coba ini dulu gantian. yang besar pegang. Yang besar berkut kau. Yang besar. Ya. Tipa-tipa memiliki arti ditumbuk berulang kali. Namanya sesuai dengan proses pembuatannya. Setelah ditumbuk, beras harus dibersihkan dari kulitnya dengan cara ditampi. Udah ngintipin duluan curang. Tipa-tipanya sudah jadi. Sebenarnya ini olahannya sederhana, mungkin hanya tadi yang sulitnya itu di bagian tumbuk dan juga sangrai. Tapi kalau dari bahan ini hanya pakai gula putih dan juga kelapa.
Udah, hanya itu aja, Bu? Iya, itu aja. Tapi sudah jadi? Udah jadi. Nah, Enak dimakan. cemilannya orang Sumatera Utara. Iya. Mari. Orang Batak. Ayo, Bu. Udah gak sabar. Gurih. Pakai sendok. Nah, comot lagi opung. Apa? Ini rasa dari tipa-tipa manis dan gurih karena ada campuran Wangi, kelapa. kelapanya. Cuma kalau dari tekstur berasnya sendiri keras. Kalau menurut saya ini nggak cocok untuk gigi yang bolong-bolong kayak saya. Harus direndam dulu agak lama. Makanya makan ini yang muda-muda. Udah ompong cocok juga. Opung giginya masih kuat walaupun sudah ada berumur. ompongnya. Tipa-tipa merupakan camilan khas Batak yang berasal dari Porcea toba Samosir. Masak copola nilopa, uram-uram na dot andaliman, ating tabo dekena diura, dekeni huta hubung, pertau to bayi. Nah, hore. Nih biasanya yang kita kenal dari makanan tanah Batak itu Iya. kalau nggak asin ya pedes. Nah Iya. sekarang ini baru lagi saya temui cemilan manis, enak, bikinnya juga gampang. Iya, gampang. Makanya tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Nanti saya mau coba lagi, apalagi makanan Batak. Beruntungnya saya datang ke Seirampah lagi panen padi dan sekarang saya sama Bang Iwan sama bapak-bapak yang lain ini ramai banget keadaannya di sini lagi mau arit. Ini arit padinya luas sekali dan mataharinya sangat terang. Tapi harus tetap semangat ikuti jejak saya, jejak petualang. Konon, padi berasal dari India atau Indochina, kemudian masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang bermigrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum Masehi. Ini memang harus cepet-cepet. Wah! Ini kalau kita panen padi di tempat yang kering sudah biasa. Nah kali ini yang saya lakuin sama bapak sama teman-teman tadi di rawa-rawa yang airnya banjirnya lumayan dalam dan kalau kita pijak bawahnya ini penuh dengan lumpur jadi harus mengeluarkan tenaga yang ekstra. Yuk nih Pak. Ini dia hasilnya tadi sudah dipisahkan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.